Oke, kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya, yaitu oksidasi bahan bakar karbon merupakan sumber penting energi seluler ya. Kita bahas dulu mengenai ATP ya. Jadi ATP ini merupakan donor langsung dari energi bebas di dalam sistem biologi. Jadi ATP digunakan untuk berbagai macam kebutuhan sebagai sumber energi, contohnya untuk gerak, transport aktif, biosintesis, dan amplifikasi dari signal-signal ya. Nah, tetapi ATP ini langsung ya begitu dibuat, diproduksi, langsung dikonsumsi ya. Dikonsumsi begitu dia diproduksi langsung dikonsumsi. Jadi walaupun jumlah total ATP di dalam tubuh itu dibatasi hingga sekitar 100 gram, tapi turnovernya itu sangat tinggi ya. Karena begitu ATP diproduksi kemudian digunakan, maka harus ada mekanisme untuk meregenerasi ATP ya. Karena ATP hanya ada dalam jumlah yang sedikit, maka begitu ATP dikonsumsi, maka harus juga ada mekanisme untuk memproduksi atau meregenerasi ATP, di mana di sini prekursornya ADP menjadi ATP itu bisa dari proses fotosintesis atau oksidasi molekul bahan bakar. Jadi generasi ATP ini merupakan salah satu peran utama katabolisme. Nah, karbon dalam molekul bahan bakar, contohnya seperti glukosa, lemak, itu dioksidasi menjadi karbon dioksida. Elektron yang dihasilkan itu digunakan untuk meregenerasi ATP dari ADP dan ortofosfat. Dalam organisme aerobik ya, akseptor elektron itu dalam oksidasi karbon itu oksigen ya, dan produk oksidasi terakhir itu CO2 ya. Jadi ini kita lihat di sini ada informasi perubahan energi bebas dari oksidasi senyawa karbon C1 ya. Jadi 1 karbon. Ini dalam kilojoule per mol, ini dalam kilokalori. Ini dari kiri ke kanan merupakan senyawa yang paling memiliki energi tinggi dan terus menurun menjadi senyawa yang energinya paling rendah ya. Jadi ini metan ya. Metan ini dioksidasi ya, dioksidasi menjadi senyawa metanol ya. Jadi dari alkana itu jadi alkohol, kemudian dari metanol dioksidasi lebih lanjut jadi senyawa aldehid. Kalau C1 ini formaldehid, kemudian senyawa aldehid ini dioksidasi lebih lanjut menjadi formic acid ya. Ada gugus asam karboksilatnya ya, gugus karboksilat. Setelah ini formic acid atau asam format itu dioksidasi kembali menjadi terakhir karbon dioksida ya. Di mana di sini delta H menjadi 0 ya. Jadi ketika kita mengoksidasi molekul bahan bakar ya, contohnya senyawa karbon ya, glukosa atau lemak, maka oksidasi itu menggunakan oksigen ya sebagai akseptor elektron ya. Kemudian produk akhirnya berupa energi dan karbon dioksida. Nah, sesudah produk akhirnya karbon dioksida udah tidak bisa lagi dioksidasi ya. Jadi ini bentuk yang paling tereduksi, kemudian
metan, dioksidasi menjadi metanol, kemudian jadi formaldehid, kemudian dioksidasi menjadi asam format, dan terakhir karbon dioksida. Nah, molekul yang biasa kita pakai ya sebagai bahan bakar ya adalah glukosa dan asam lemak. Ya, meskipun molekul bahan bakar ini lebih kompleks daripada senyawa karbon tunggal, seperti di slide sebelumnya, ketika bahan bakar teroksidasi, ini oksidasinya berlangsung satu karbon per satu karbon ya, jadi step by step. Nah, energi oksidasi karbon yang digunakan dalam beberapa kasus untuk membuat senyawa dengan potensi transfer fosforil yang tinggi, dan dalam kasus lain untuk membuat gradien ion ya. Nah, dalam kedua kasus tersebut titik akhirnya adalah pembentukan ATP ya. Jadi nanti kita akan bahas juga ya hasil oksidasi karbon ya, baik glukosa maupun asam lemak itu akan membuat senyawa yang pertama itu senyawa dengan potensi transfer fosforil yang tinggi, atau bisa untuk membuat gradien ion. Tapi pada akhirnya tujuannya adalah untuk pembentukan ATP. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas bagaimana energi yang dilepaskan dalam oksidasi senyawa karbon itu dikonversi menjadi ATP. Ya, sebagai contoh, gliseraldehid 3-fosfat yang ini merupakan metabolit glukosa yang terbentuk dalam oksidasi gula. Jadi ini karbon C1, ini yang warnanya merah, ini berada pada tingkat oksidasi aldehid ya, dan tidak dalam keadaan paling teroksidasi. Jadi dari aldehid bisa teroksidasi menjadi asam ya, menjadi asam ya. Jadi gugus karboksilat di sini jadi asam 3-fosfogliserik ya, gliserat. Nah, ini akhirnya melepaskan energi ya. Tetapi oksidasi ini tidak oksidasi senyawa ini menjadi 3-fosforglicic acid ini tidak berlangsung satu tahap oksidasi begitu saja ya, tetapi oksidasi karbon ini menghasilkan asil fosfat terlebih dahulu, yaitu dalam bentuk 1,3-bifosfogliserat ya. Jadi elektron yang dilepaskan itu ditangkap oleh senyawa NAD+ ya. Yang nanti akan kita bahas juga lebih lanjut ya, karier elektron ini. Kemudian GAP ini akan diubah menjadi 1,3-bifosforil gliserat. Nah, senyawa ini merupakan senyawa yang memiliki potensi fosforil transfer yang tinggi, sehingga senyawa 1,3-BPG ini ketika direaksikan dengan ADP maka ada transfer gugus fosfat yang akan menghasilkan ATP. Jadi energi oksidasi awalnya terperangkap sebagai senyawa transfer potensial fosforil yang tinggi yang kemudian digunakan untuk membentuk ATP. Nah, energi oksidasi atom karbon diubah menjadi potensial transfer fosforil pertama sebagai 1,3-bifosfogliserat dan akhirnya sebagai ATP. Nanti ini akan kita bahas di metabolisme gula ya, karbohidrat. Oke, jadi di poin ini sudah kita lihat ya bagaimana sel itu untuk
menghasilkan energi ya dengan cara mengoksidasi senyawa karbon ya sebagai bahan bakar, itu tidak langsung ya, tetapi diubah dulu ya menjadi suatu diaktifasi menjadi suatu senyawa yang memiliki potensi fosforil yang tinggi. Baru setelah itu dikouple dengan ADP menghasilkan ATP. Nah, selain itu gradien ion ya, gradien ion yang melewati membran ini juga penting ya untuk ATP sintesis ya. Jadi gradien ini itu bisa dipakai juga untuk menghasilkan ATP. Nah, potensi elektrokimia adalah cara efektif ya untuk menyimpan energi bebas ya. Jadi potensi elektrokimia dari gradien ion yang melintasi membran ini diproduksi oleh oksidasi dari molekul bahan bakar atau dengan cara fotosintesis yang pada akhirnya memberikan daya untuk sintesis sebagian besar ATP di dalam sel. Jadi secara umum gradien ion ini adalah cara yang serbaguna ya untuk menggabung reaksi termodinamika yang tidak disukai dengan reaksi yang menguntungkan. Jadi pada hewan, gradien proton yang dihasilkan dari oksidasi bahan bakar karbon ini menghasilkan lebih dari 90% pembentukan ATP. Nah, proses ini bisa kita temukan di fosforilasi oksidatif ya. Jadi hidrolisis ATP yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk membentuk gradien ion dari berbagai jenis dan fungsi. Contoh lain itu ada potensi elektrokimia dari gradien natrium ya. Itu digunakan untuk memompa ion kalsium keluar dari sel atau untuk mengangkut nutrisi seperti gula dan asam amino ke dalam sel. Oke, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana energi yang kita dapatkan dari bahan makanan itu diekstraksi ya. Jadi ekstraksi energi dari bahan makanan itu dilakukan tidak langsung tapi ada 3 tahapan ya. Jadi di tahapan yang pertama ya, ini Hans Krebs ya yang menjelaskan 3 tahapan ini. 3 tahapan dalam pembentukan energi dari oksidasi bahan makanan. Jadi pada tahap pertama, molekul besar dalam makanan ya dari lemak, polisakarida, protein ini didegradasi atau dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil. Nah, proses ini namanya pencernaan ya. Jadi protein dihidrolisis menjadi 20 asam amino yang berbeda, kemudian polisakarida menjadi hidrolisis menjadi gula sederhana seperti glukosa dan yang lain. Kemudian lemak itu dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Produk degradasi kemudian diserap oleh sel ya, oleh sel-sel usus dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Tahap ini benar-benar merupakan tahap persiapan. Jadi tidak ada energi berguna yang ditangkap oleh sel atau dihasilkan dalam fase ini. Kemudian pada tahap kedua, molekul-molekul yang terdegradasi ini memainkan peran sentral dalam metabolisme. Jadi sebagian besar gula, kemudian asam lemak, gliserol dan beberapa asam amino itu diubah menjadi asetil-CoA ya. Beberapa molekul ATP dihasilkan dalam tahap ini, tapi jumlahnya kecil dibandingkan
jumlah ATP yang dihasilkan pada tahap ketiga ini. Ya, jadi pada tahap ketiga, ATP yang dihasilkan dari oksidasi lengkap asetil-CoA ini terdiri dari siklus asam sitrat atau siklus Krebs, atau disebut juga siklus asam trikarboksilat atau TCA, di mana unit ini akan sepenuhnya teroksidasi menghasilkan CO2 ya. Kemudian 4 pasang elektron ini ditransfer, 3 ke NAD+ dan 1 ke FAD untuk setiap gugus asetil yang teroksidasi ya. Kemudian ini tercipta ada gradien proton yang dihasilkan saat elektron mengalir dari bentuk tereduksi pembawa ini ke oksiden. Jadi gradien ini nanti digunakan untuk mensintesis ATP. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya tahapan-tahapan ini ya. Kemudian topik selanjutnya ya, yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa jalur metabolik ini mengandung banyak motif yang berulang ya. Jadi sekilas kalau masih ingat ya, peta metabolisme itu sangat mengintimidasi gitu ya. Jadi jumlah reaksinya banyak ya. Kemudian satu sama lain juga ada yang terinterkoneksi. Tapi setelah ini, di bab ini kita lihat bahwa banyak sekali reaksi itu bisa dikelompokkan, jadi jenisnya itu ternyata hanya sedikit, kemudian metabolitnya juga banyak yang berulang ya. Jadi yang pertama akan kita bahas ini adalah adanya activated carriers ya, di mana activated carriers ini bisa membuat metabolisme menjadi lebih efisien ya. Ini economy of metabolism ya. Jadi kita sudah melihat ya bahwa transfer fosforil ini dapat digunakan untuk mendorong reaksi endergonik ya. Jadi yang tadinya secara termodinamika tidak menguntungkan, tetapi setelah dikapel dengan hidrolisis ATP ya, itu menjadi bisa dilaksanakan ya. Nah ini yang perubahan A menjadi B itu tidak hanya reaksi kimia, tapi bisa juga konformasi protein ya, yang berfungsi sebagai sinyal untuk mengubah aktivitas protein ya. Bisa juga contohnya ion channel ya. Nah, donor gugus fosforid dalam semua reaksi ini itu ATP ya. Jadi ATP ini merupakan senyawa pembawa gugus fosforil yang teraktivasi, karena transfer fosforil dari ATP ini merupakan proses yang eksergonik ya. Nah, jadi kalau kita cermati secara lebih dalam dan kemudian dianalisis, penggunaan activated carriers ini itu digunakan berulang gitu ya dalam biokimia, di mana si activated carriers ini berlaku sebagai koenzim. Selanjutnya kita akan bahas apa saja sih macam-macam activated carriers ini ya. Jadi kalau kita kelompokkan itu ada bisa dibagi menjadi 3 macam ya. 3 macam active carriers. Yang pertama itu activated carriers dari elektron untuk oksidasi senyawa bahan bakar ya. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, jadi banyak pembawa aktif atau activated carriers ini berfungsi sebagai koenzim ya. Ini contohnya di organisme aerobik ya.
elektron akseptor dari reaksi oksidasi bahan bakar, senyawa bahan bakar itu oksigen, ya. Tapi elektron itu tidak langsung ditransfer ke oksigen, ya, tidak. Jadi molekul bahan bakar akan mentransfer elektron ke pembawa khusus, ya, ke activated carrier ini, ya. Nah, ini senyawanya dalam kasus oksidasi senyawa bahan bakar ada NAD+, ya. Jadi ada senyawa nukleotida piridin atau flavin, ya. Flavin. Jadi bentuk tereduksi dari pembawa ini kemudian mentransfer elektron potensial tinggi mereka ke oksigen. NAD yaitu nikotinamidin adenin dinukleotida adalah pembawa elektron utama dalam oksidasi molekul bahan bakar. Bagian reaktif dari NAD+ itu adalah cincin nikotinamid, ya, turunan dari piridin yang disintesis dari vitamin yang namanya niacin, ya. Ini dalam oksidasi substrat, cincin nikotamida NAD+ ini menerima ion hidrogen dan 2 elektron yang setara dengan ion hidrida. Ion hidrida itu H-, ya. Nah, bentuk tereduksi dari pembawa ini disebut NADH. Dalam bentuk teroksidasi, atom nitrogen ini membawa muatan positif ditunjukkan oleh NAD+, ya. Jadi NAD+ ini akseptor elektron dalam banyak reaksi jenis oksidasi ini. Nah, dalam dehidrasi ini satu atom hidrogen dari substrat secara langsung ditransfer ke NAD+. Sedangkan atom H yang lain ini akan muncul dalam perlarut sebagai proton. Kedua elektron yang hilang oleh substrat ini akan dipindahkan ke cincin nikotamida, ya. Seperti ini. Ya, jadi akan elektron yang hilang oleh substrat dipindah ke cincin nikotamida. Ya. Ini dalam tabel ini kita bisa lihat beberapa enzim yang menggunakan NAD+ atau NADP+ sebagai koenzim, ya. Nah, ini stereochemicalnya ini ada dari depan, ya. H-nya itu bisa nempel di sini dari depan atau dari belakang. Ini konformasi sisi A dan ini sisi B, ya. Jadi kalau bentuk teroksidasinya itu NAD+, ya. Kemudian bentuk tereduksinya adalah NADH. Nah, di sini di posisi C29, kalau hanya ini diganti dengan fosfat, maka ini menjadi NADP, ya. Jadi ini terestrifikasi, ya, si gugus hidroksilnya itu terestrifikasi dengan fosfat. Ini contoh-contoh enzim dehidrogenase yang menggunakan NAD+ sebagai koenzimnya. Kemudian pembawa elektron utama lainnya dalam oksidasi molekul bahan bakar adalah koenzim flavin
adenin dinukleotida, ya. Singkatan untuk bentuk teroksidasinya dan tereduksinya dari pembawa ini yaitu FAD dan FADH2. Jadi FAD adalah akseptor elektron dalam reaksi jenis seperti ini, ya. Jadi dari alkana menjadi alkena. Bagian aktif FAD ini adalah cincin isoaloksazinnya. Jadi turunan dari vitamin riboflavin. Kalau tadi NAD+ itu turunan dari koenzimnya niacin, ya. Kalau ini dari turunan vitamin riboflavin, ya. Flavin itu kekuningan, ya. Jadi ini karena senyawa ini kekuningan maka disebutnya ini riboflavin. Jadi si FAD ini seperti NAD+ ini dapat menerima 2 elektron, ya. Kalau di sini sisi reaktifnya ada 2, ya. Nah, jadi satu sisi aktif itu bisa menerima 2 elektron. Jadi untuk FAD ini membutuhkan 2 proton. Pembawa elektron berpotensi tinggi ini seperti flavin mononukleotida, ya. Yang biru ini elektron yang mirip dengan FAD tetapi tidak memiliki nukleotida adenin. Kalau kita lihat ini bentuk teroksidasi FAD, ya, kita lihat di sini sisi aktifnya, ya. Ini dalam bentuk teroksidasi. Ketika ini dia menerima 2 elektron dan 2 proton, menjadi bentuk tereduksinya yaitu FADH2. Ya, di sini ada penambahan proton. Di sini terlihat beberapa enzim atau flavoproteins, ya, yang menggunakan flavinukleotida sebagai koenzim, ya. Contohnya asil-CoA dehidrogenase, kemudian ini ada suksinat dehidrogenase dan lain-lain. Kemudian jenis activated carrier yang lain, ya. Kalau tadi digunakan dalam reaksi-reaksi oksidasi bahan bakar, senyawa bahan bakar. Kalau sekarang carrier yang carrier dari elektron untuk reduktif biosintesis. Elektron berpotensi tinggi ini diperlukan di sebagian besar biosintesis, ya, karena biasanya prekursornya sudah lebih teroksidasi dari produk, ya. Oleh karena itu harus ada agen pereduksi, ya, selain ATP. Jadi misalnya dalam biosintesis asam lemak, gugus keto di sini dari unit 2 karbon itu ditambahkan pereduksi menjadi gugus metilen. Ini terlaksananya dalam beberapa langkah. Nah, untuk merubah ini senyawa keto, ya, gugus keto 2 karbon itu menjadi gugus metilen, itu membutuhkan 4 elektron, ya. Nah, donor elektron dalam kebanyakan biosintesis reduktif itu NADPH, ya. Jadi bentuk tereduksi dari nikotamida adenin dinukleotida fosfat atau NADP+, ya. NADP+. Jadi di sini R-nya itu gugus fosfat, ya, teresterifikasi dengan gugus fosfat.
Di NADPH ini berbeda dengan NADH karena gugus C29 hidroksil dari bagian adenosinnya ini diesterifikasi dengan fosfat. Nah, NADPH ini membawa elektron dengan cara yang sama seperti NADH. Bedanya, NADPH ini digunakan hampir secara eksklusif untuk biosintesis reduktif, sedangkan NADH itu digunakan terutama untuk pembentukan ATP. Nah, jadi si gugus fosforil ekstra pada NADPH ini seperti tag ya, yang memungkinkan enzim untuk membedakan antara elektron berpotensi tinggi yang akan digunakan dalam anabolisme dan yang akan digunakan dalam katabolisme, yaitu perbedaannya ya. Jadi sekali lagi ya, jadi kadang ada suatu senyawa ya yang sudah prekursornya itu sudah dalam bentuk yang teroksidasi ya dibandingkan prekursornya ya. Nah, ini kan yang diinginkan produk ini, tapi di sini dia lebih teroksidasi gitu ya. Jadi tidak bisa langsung menggunakan activated carrier untuk mereduksinya gitu ya, mengoksidasinya ya, karena tujuannya ini. Jadi dibutuhkan elektron ya supaya membentuk senyawa yang diinginkan. Nah, sumber elektronnya itu dari NADPH. Oke, jadi terlihat ya berbeda dari yang tadi yang kelompok pertama itu activated carrier-nya untuk senyawa untuk reaksi-reaksi oksidasi ya, reaksi oksidasi bahan bakar ya. Selanjutnya adalah carrier untuk fragmen 2 karbon. Di sini terlihat struktur dari koenzim A. Koenzim A ini merupakan molekul sentral dalam metabolisme ya. Jadi si enzim ini sebagai pembawa gugus asil. Nah, si koenzim A ini merupakan turunan atau derivatif dari vitamin pantotenat ya. Kalau yang tadi pertama NAD itu dari niacin, FAD itu dari vitamin riboflavin. Kalau koenzim A itu dari vitamin pantotenat. Nah, gugus asil adalah konstituen yang penting ya, baik dalam katabolisme seperti oksidasi asam lemak ataupun dalam anabolisme seperti sintesis lipid ya, sintesis lipid membran. Nah, gugus terminal sulfihidrid dalam koenzim A ini merupakan sisi yang reaktif ya, situs yang reaktif. Nah, ketika gugus asil dihubungkan dengan CoA ini melalui ikatan tioester ya. Turunan yang dihasilkan ya, penggabungan dari koenzim A dengan asil itu dinamakan asil CoA ya. Gugus asil yang sering ditemukan dengan CoA itu unit asetil. Jadi turunan ini disebut sebagai asetil CoA. Ya, C-nya ini 2, asetil CoA. Kalau ini R masih asil CoA. Nah, hidrolisis dari asetil CoA itu eksogenik, yang artinya asetil CoA ini merupakan asetil group transfer potensial yang tinggi. Oke, jadi kita sudah membahas 3 macam penggunaan activated carrier ya. Nah, jadi penggunaan activated carrier ini menggambarkan 2 aspek utama metabolisme,
Yang pertama, ya, contoh-contoh activated carrier dari NADH, NADPH, dan FADH2 ini bereaksi perlahan dengan oksigen tanpa adanya katalis, ya. Begitu juga ATP dan asetil-CoA dihidrolisisnya secara perlahan. Jadi kinetikanya dalam orde jam atau bahkan berhari-hari tanpa adanya katalis, ya. Jadi molekul-molekul ini secara kinetik cukup stabil, ya, dalam menghadapi gaya pergerakan termodinamika yang besar, ya, untuk reaksi dengan oksigen dan air, gitu ya. Oksigen itu karena dia sebagai pembawa elektron, dan reaksi dengan air untuk ATP dan asetil-CoA, ya, untuk hidrolisisnya. Nah, stabilitas kinetik pembawa molekul-molekul pembawa ini, ya, dengan tidak adanya katalis ini penting, ya, untuk fungsi biologisnya, ya. Jadi enzim bisa mengontrol aliran energi bebas dan reducing power dari senyawa-senyawa carrier atau pembawa ini, ya. Jadi karena si molekul ini lambat reaksinya dengan oksigen tanpa adanya katalis, jadi si enzim itu bisa mengontrol aliran energi bebas dan reducing powernya. Kemudian aspek yang kedua, sebagian besar pertukaran kelompok yang diaktifkan dalam metabolisme ini dicapai oleh satu set pembawa, ya. Jadi keberadaan sekumpulan carrier ini itu kalau dilihat itu penggunaannya berulang, ya. Jadi ini merupakan salah satu unifying motif di dalam reaksi-reaksi biokimia, ya. Jadi dengan adanya motif-motif tadi dan penggunaan activated carrier ini bisa menggambarkan desain modular dari metabolisme, ya. Jadi sekumpulan kecil molekul itu melakukan berbagai tugasnya yang sangat luas, ya. Jadi metabolisme itu sebenarnya berjalan sangat efisien, ya, dan elegan dengan desain yang seperti ini. Jadi dengan menggunakan activated carrier ini contoh beberapa pembawa carrier, molekul pembawa, ya, di dalam keadaan aktif. Ini gugus yang dibawanya, kemudian ini vitamin prekursornya, ya, seperti yang saya dijelaskan. Contohnya NADH dan NADPH itu merupakan turunan dari vitamin niacin, FADH2 dari riboflavin dan sebagainya, ya, dan koenzim dari asam pantotenat, ya. Dan kemudian ini adalah gugus yang dibawanya. Kalau NADH, NADPH, FADH dan FMNH itu dia membawa elektron. Sedangkan tadi koenzim A contohnya dia membawa gugus asil, ya, dan lain sebagainya. Kalau dilihat memang banyak vitamin B yang berfungsi sebagai koenzim, ya. Oleh karena itu asupan vitamin B sangat penting untuk keberlangsungan metabolisme yang ada di dalam tubuh, ya. Jadi di dalam tabel ini kalian bisa melihat, ya, ini sumber vitaminnya apa, kemudian turunannya berupa koenzim, ini berupa koenzim, kemudian ini tipikal tipe reaksi yang dilakukan, dan kalau misalnya kekurangan atau defisiensi ini konsekuensinya, ya. Contohnya ini kalau kekurangan vitamin B1, ya, maka produksi tiamin pirofosfat terganggu. Oleh karena itu reaksi-reaksi yang melibatkan transfer gugus aldehid ini akan terganggu pula. Sebagai konsekuensinya penyakit beri-beri, ya, kemudian
ada penurunan berat badan, kemudian problem jantung dan lain sebagainya ya. Kemudian karena kita sedang bahas vitamin, kalian ada tambahan informasi, ada juga vitamin yang tidak berfungsi sebagai koenzim ya. Contohnya vitamin A, C, D, E, K ya. Tetapi vitamin tadi mempunyai fungsi-fungsi tertentu, di mana defisiensi dalam kekurangan vitamin ini juga bisa menyebabkan berbagai macam kekurangan ya atau penyakit. Oke, setelah kita tadi sudah membahas ya tentang molekul pembawa ya, activated carrier ya, ternyata bisa dikelompokkan ya di dalam tabel tadi ya. Nah, sekarang kita melihat reaksi-reaksi yang berulang di seluruh metabolisme. Kalau kita melihat peta metabolisme kan kayaknya banyak sekali gitu reaksinya ya, sampai ada sekitar 2000 ya reaksi yang terjadi ya, dan juga memiliki enzim-enzim yang spesifik ya. Tetapi kalau kita kelompokkan, kita analisis, sebenarnya hanya ada 6 macam reaksi kunci ya yang berulang di seluruh metabolisme. Jadi reaksi itu yang pertama reaksi redox ya, yang merupakan elektron transfer, kemudian ligasi yang memerlukan hidrolisis dari ATP, kemudian yang ketiga isomerisasi, yang keempat grup transfer, yang kelima hidrolisis air, yang keenam yang terakhir adalah penambahan atau penghapusan atau penghilangan dari gugus fungsi. 6 jenis reaksi ini adalah dasar metabolisme ya. Jadi diingat juga ya, ke-6 jenis reaksi ini bisa berlanjut ke salah satu arah ya, tergantung pada energi bebas standarnya ya. Kalau negatif itu ke kanan, kalau yang positif berarti itu ke kiri ya. Untuk reaksi-reaksi yang spesifik dan konsentrasi reaktan dan produknya di dalam sel ya. Cara efektif untuk belajar adalah dengan mencari kesamaan dalam jalur metabolisme yang beragam yang akan kita pelajari ya di bab selanjutnya. Nah, jadi kalau kita nanti belajar di metabolisme karbohidrat ya, kita akan melihat bahwa logika kimiawinya itu ada ya. Jadi membuat kompleksitas kimiawi sistem kehidupan itu ternyata teratur ya. Jadi elegans dari metabolisme itu bisa kita temukan, yaitu dengan cara mempelajari reaksi-reaksi yang ada. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut ke 6 reaksi ini, ya saya akan mengingatkan kembali 2 basic chemical principle ya. Jadi karena kita banyak berhubungan dengan ikatan kovalen ya, harus diingat ikatan kovalen itu adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Dan untuk memutus ikatan kovalen ini ada 2 cara, yaitu dengan homolytic cleavage dan heterolytic cleavage ya. Yang homolytic cleavage itu bisa pembentukan karbon radikal ya. Kemudian kalau heterolitik bisa lewat pembentukan karbanion ya, C bermuatan negatif ya, di sini ada kelebihan pasangan elektron, atau karbokation ya, pembentukan karbokation. Nah, pembentukan karbokation ini diiringi dengan pembentukan ion hidrida. Kalau karbanion dengan proton H+. Kemudian bisa juga pembentukannya pemutusan ini menghasilkan karbanion dan karbokation. Prinsip yang kedua
itu banyak reaksi biokimia itu melibatkan interaksi antara nukleofil, ya, yaitu donor elektron, atau elektrofil, akseptor elektron, ya. Nukleofil suka nukleus, elektrofil suka elektron, ya. Contoh-contoh dari nukleofil itu ada oksigen yang bermuatan negatif, kemudian ada sulfihidril yang bermuatan negatif, kemudian karbanion, uncharged amine group, imidazol, dan ion hidroksida, ya. Jadi ini patut diingatkan, ya, bahwa pasangan elektron bebas ini penting untuk mekanisme reaksi, ya. Ini tandanya 2 dots, ya. 2 dot ini mengindikasikan pasangan elektron bebas. Kemudian pergerakan elektron ini ditunjukkan oleh panah, ya. Panah 2, tapi kalau untuk radikal panahnya ini sebelah, ya. Jadi ketika ada panah itu artinya ada pasangan elektron bebas yang menyerang atom tertentu, ya. Jadi itu 2 basic chemical principle. Sekarang kita akan bahas satu persatu ke-6 reaksi yang banyak ditemukan berulang di jalur metabolisme. Ya, yang pertama adalah reaksi redoks, ya. Reaksi redoks ini banyak energi itu bisa dihasilkan dari oksidasi senyawa karbon, ya. Contohnya 2 reaksi ini. Jadi kedua reaksi ini bisa ditemukan di citric acid cycle, ya. Jadi di reaksi pertama ini FHDH2 ini membawa elektron, jadi suksinat itu, kemudian si elektronnya akan dibawa FAD menjadi ininya ada reaksi redok, ya, FADH2. Di sini dari yang ikatan tunggal menjadi ikatan ganda, ya. Kemudian ini dari FAD menjadi FADH2, dari keadaan yang teroksidasi menjadi tereduksi, ya. Kemudian di sini malat menjadi oksaloasetat. Ini juga dari alkohol, ya, menjadi keton, ya. Ini si elektronnya nanti dibawa oleh NAD+, ya, menjadi NADH. Kelebihan protonnya ini akan ada di lingkungan, ya, di solutionnya. Jadi di sini elektronnya akan dibawa oleh NADH. Akan membahas sedikit lebih dalam mengenai reaksi redoks ini. Jadi reaksi redoks dalam biosistem itu merupakan reaksi transfer elektron, ya. Jadi energinya tersimpan dalam bentuk senyawa yang tereduksi, ya. Jadi tadi seperti NADH, ya. Kemudian ada FADH2, ya. Jadi energinya tersimpan dalam bentuk senyawa yang tereduksi. Jadi ketika dioksidasi itu akan menghasilkan energi. Kemudian energi dari aliran elektron, ya, yang terbentuk juga bisa dipakai untuk kerja, ya. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui apakah suatu senyawa itu berenergi tinggi atau tidak, yaitu dengan melihat kandungan kalori yang tinggi. Cara lain yaitu dengan mengetahui respiratory quotient-nya yang rendah dan reducing equivalent yang tinggi. Contohnya ini seperti slide yang sebelumnya, ya. Ketika kita membahas dari
bahan bakar karbon, ya, senyawa bahan bakar, dalam hal ini karbon, ini dari bentuk yang paling tereduksi ini memiliki energi yang tinggi. Dilihat dari delta G oksidasinya juga besar, ya. Kemudian menurun. Nah, ini kalau dilihat reducing equivalennya itu tinggi, 4, di sini 3, 2, 1 sampainya 0. Kemudian RQ respiratory quotient-nya yang rendah, ya, terbalik ini. Kalau ini RE-nya tinggi berarti dia memiliki energi yang tinggi. Kalau RQ-nya rendah itu juga menunjukkan senyawa berenergi tinggi. Ada 4 cara aliran elektron, ya, untuk proses redoks ini. Jadi bisa langsung sebagai elektron, ya. Contohnya reaksi antara Fe2+ dengan Cu2+. Jadi Fe ini mengalami oksidasi, sedangkan tembaganya mengalami reduksi. Atau bisa juga sebagai atom hidrogen, ya. Tadi seperti yang pembawa carrier tadi, ya. AH2 contohnya menjadi A dalam keadaan tereduksi, ini dalam keadaan teroksidasi. Nah, ini perubahan dari bentuk tereduksi ke senyawa yang teroksidasi ini akan melepaskan proton dan juga elektron, ya. Kemudian bisa juga ditunjukkan sebagai ion hidrida, ya. Ion hidrida di sini. Kemudian bisa juga melalui kombinasi dengan oksigen langsung. Jadi ada reaksi oksidasi, ya. Ini contohnya dari bentuk tereduksi, ini dioksidasi, ya, dari alkana menjadi alkohol, ya. Ini langsung bereaksi, ya, dengan oksigen. Tetapi di sel itu biasanya tidak langsung, ya, tetapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu bisa melalui reaksi tambahan lainnya, yaitu tidak oksidasi langsung tetapi reaksi dengan ATP, ya, atau reaksi transfer elektron sehingga membentuk atau memproduksi suatu senyawa yang memiliki gugus fosforil, ya, yang berenergi tinggi. Ini kalau kita bicara tentang senyawa redoks, maka kita juga bisa mengukur standar potensial reduksi standarnya, ya. Ini kalau di TPB kita belajar senyawa-senyawa logam, ya, kebanyakan. Nah, di sini ada list atau tabel yang mendata standar reduction potensial dari beberapa reaksi penting dalam sistem biologi, ya. Semakin besar atau semakin negatif potensial reduksinya, berarti dia semakin mudah direduksi. Dari reaksi redoks juga bisa dihasilkan energi, ya. Masih ingat, ya, mungkin dari pelajaran TPB, ya, di mana energi yang dihasilkan dari reaksi redoks itu adalah energi yang dihasilkan dalam keadaan standar dan keadaan konsentrasi zat untuk yang menerima elektron dan yang sebagai donor elektron. Karena F-nya itu sudah ini, jadi bisa juga dituliskan pada 25 derajat Celcius. Ini RT-nya harusnya hilang, ya. Jadi 0,026 per N ln konsentrasi
elektron akseptor per konsentrasi donor elektron ya. Ini harusnya tidak ada. Ya, oke. Nah, kemudian kita juga bisa mengkonversi atau mengekspresikan energinya dalam bentuk energi bebas, di mana perubahan energi bebasnya itu sama dengan min N tetapan Faraday dengan perubahan energi ya, dalam keadaan standar dan ini dalam keadaan tidak standar. Oke, kemudian reaksi selanjutnya adalah reaksi ligasi ya. Reaksi ligasi ini pembentukan ya. Kalau ligasi itu menyambungkan, jadi menyambungkan dua molekul ya dengan menggunakan ATP ya, energinya menggunakan hidrolisis ATP. Contohnya pirufat bereaksi dengan CO2 menjadi oksaloasetat ya, dari tadinya yang 1 2 3 ya, 3 atom C ditambah CO2 1 menjadi 4 atom C ya. Jadi ligasi ini merupakan reaksi yang mengkombinasi beberapa senyawa kecil menjadi senyawa yang lebih besar. Reaksi selanjutnya yang sering ditemukan di metabolisme adalah reaksi isomerisasi, yaitu pengaturan ulang atom-atom tertentu dalam suatu molekul ya. Jadi peran reaksi isomerisasi ini seringkali digunakan untuk mempersiapkan molekul untuk reaksi selanjutnya ya, seperti reaksi oksidasi reduksi ya yang dijelaskan tadi pada poin yang pertama ya. Jadi biasanya reaksi isomerasi ini digunakan untuk mempersiapkan ke proses selanjutnya. Nanti di glikolisis kita ketemu ya. Nah, ini contohnya komponen dari siklus asam sitrat di sini ya. Jadi isomerasi ini dari sitrat menjadi isositrat ya. Kita lihat hidroksilnya ini tadinya ada di posisi 1 2 3 tersier, pindah ke sini ke sekunder ya. Pindah ke posisi sekunder menjadi isositrat ya. Jadi di sini hanya reaksi isomerisasi ini merubah dari isomer yang satu ya, struktur yang satu ke isomer yang lain ya. Makanya namanya isomerisasi atau penataan ulang ya. Penataan ulang gugus-gugus dalam suatu molekul tertentu. Reaksi selanjutnya adalah reaksi transfer grup ya. Nah, ini contohnya ini gugus fosforil ini dibawa dari gugus fosforil yang teraktivasi, ini ATP ya, ke glukosa. Ini adalah langkah awal dalam glikolisis ya. Jalur kunci untuk mengekstraksi energi dari glukosa ya. Jadi si glukosa ini ditambahkan gugus fosforil supaya memerangkap glukosa di dalam sel sehingga katabolisme itu lebih lanjut dapat terjadi ya, dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Ini tahap awal dari glikolisis ya. Di sini dilihat ada reaksi yang mentransfer grup. Kemudian reaksi selanjutnya adalah reaksi hidrolisis. Nah, reaksi hidrolisis itu adalah reaksi pemutusan ikatan dengan penambahan air. Jadi hidrolisis ini biasa digunakan ya untuk memecah molekul besar. Baik tujuannya itu untuk
memfasilitasi metabolisme lebih lanjut atau menggunakan kembali beberapa komponen untuk tujuan biosintesis ya. Nah, ini reaksi ini contohnya hidrolisis dari peptida ya. Dari peptida ini asam amino. Jadi peptida, polipeptida ya, untuk menghasilkan 2 peptida yang lebih kecil ya. Ini adalah contoh dari reaksi hidrolisis. Yang terakhir ya, tipe-tipe reaksi yang sering ditemukan di jalur metabolisme adalah penambahan atau penghilangan gugus fungsi ya. Jadi gugus fungsi bisa ditambahkan kepada double bonds ya, untuk menghasilkan single bond ya, atau menghilangkan single bond untuk membentuk double bonds ya. Nah, ini enzim yang mengkatalisis tipe-tipe reaksi seperti itu, penambahan atau penghilangan, biasanya diklasifikasikan sebagai liases ya. Ini contohnya konversi dari molekul 6 karbon fruktosa 1,6-bifosfat ya, menjadi dua molekul yang mengandung 3 karbon ya, 3 karbon, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseril aldehid 3-fosfat ya. Jadi dari satu molekul C6 menjadi 2 molekul C3 ya. Kemudian ini contoh lain ya. Jadi ini masih di jalur metabolisme yang sama, dari 2 fosfogliseril asetat ya menjadi fosfoenol pirufat ya, yang merupakan senyawa dengan potensi fosforil yang tinggi, di mana nanti fosfat ini bisa ditransfer untuk menghasilkan ATP dari ADP ya. Jadi di sini dari yang asalnya single bond ya, single bond menjadi double bond ya. Oke, setelah membahas tadi ya, kita sudah bahas ke 6 reaksi-reaksi yang sering kita temukan di jalur metabolisme. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara meregulasi proses metabolisme yang ada. Ya, ternyata walaupun begitu banyak reaksi yang terjadi, regulasinya itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 macam. Jadi proses metabolisme bisa diatur dengan mengendalikan jumlah enzim, aktivitas katalitiknya, dan aksesibilitas terhadap substrat ya. Nah, jadi untuk cara yang pertama untuk meregulasi metabolisme yaitu dengan mengendalikan jumlah enzim. Nah, jumlah enzim ini tergantung pada laju sintesis dan laju degradasinya ya. Nah, level enzim ini disesuaikan terutama dengan proses transkripsi dari gen yang mengkodenya ya. Nah, ini contohnya pada E. coli ya. Adanya laktosa di dalam medium ini dapat menyebabkan peningkatan lebih dari 50 kali lipat beta galaktosidase ya. Jadi ini enzim yang dibutuhkan untuk memecahkan disakarida. Jadi dengan adanya rangsangan tertentu, maka jumlah enzim juga dapat diatur ya. Nah, kemudian bisa juga dengan cara mengendalikan aktivitas katalitiknya.
Nah, ini mengendalikan aktivitas katalitik enzim ada berbagai cara, ya. Ada dengan feedback inhibition, ya, atau disebut juga kontrol allosterik, ya. Nah, misalnya banyak di jalur biosintesis itu dihambat secara allosterik oleh produk akhir jalur tersebut. Kalau misalnya produk akhir itu sudah banyak, maka reaksi pertama itu menjadi terinhibisi, ya. Jadi itu feedback inhibition. Itu contohnya penghambatan transkarbamoilase aspartat oleh sitidin trifosfat, ya. Itu contoh feedback inhibition. Cara lain ada dengan reversible covalent modification. Ini contohnya glikogen fosforilase, enzim yang mengkatalisis pemecahan glikogen, ya. Glikogen itu bentuk penyimpanan gula, itu diaktifasi oleh fosforilasi residu serin, ya. Ketika glukosa langka, maka si glikogen itu akan dipecah, ya. Kemudian cara yang lain itu dengan reversible modification dari enzim-enzim kunci. Ini contohnya di hormon, ya. Jadi hormon itu mengkoordinasi hubungan metabolik antara jaringan yang berbeda. Contohnya hormon epinefrin itu memicu kaskade transduksi sinyal di otot, menghasilkan fosforilasi dan aktivasi enzim kunci dan menyebabkan degradasi yang cepat dari glikogen menjadi glukosa, ya, yang digunakan juga untuk memasok ATP untuk kontraksi otot. Dan banyak juga reaksi dalam metabolisme dikendalikan oleh status energi dari si sel, ya. Jadi status energi sel itu muatan energi, ya, yaitu yang sebanding dengan fraksi mol ATP ditambah dengan fraksi mol ADP, ya. Ini contohnya. Jadi ada ilmuwan Daniel Atkinson, ya. Di sini dia membuat kurva energi chart terhadap laju relatif, ya. Jadi energi chart ini nilainya dari 0, ya. Kalau 0 ini berarti semua senyawa senyawa itunya semuanya dalam AMP. Kemudian kalau 1 semuanya dalam bentuk ATP, ya. Kalau kita lihat di sini jalur penghasil ATP atau katabolik ini dihambat ketika muatan energinya tinggi, ya. Jadi semakin tinggi muatan energinya, dia semakin menurun jumlahnya. Sedangkan untuk jalur yang memanfaatkan ATP, ya, atau anabolik, ini justru dirangsang oleh muatan energi yang tinggi, ya. Jadi ketika ATP-nya 0, ya, dia tinggi, ya. ATP generating factor-nya, jalur penghasil ATP-nya tinggi. Kalau misalnya sudah banyak ATP-nya, dia akan melambat, ya. Nah, nanti pada suatu saat ini ada interkoneksinya, ya, di mana ini nilai dari energi chart ini pada sebagian sel berkisar antara 0,8 sampai 0,95, yang artinya muatan energi juga seperti pH gitu, ya, disangga, ya, supaya tetap ada di dalam jumlah antara ATP generating pathway dan ATP utilizing pathway-nya itu dalam range yang sempit, ya. Kemudian yang terakhir
untuk mengendalikan aksesibilitas substrat itu contohnya pada eukariot itu regulasi dan fleksibilitas metabolik ditingkatkan dengan kompartementalisasi ya. Jadi setiap substrat itu ada pada kompartemen tertentu. Jadi dengan mengontrol flux substrat itu bisa juga mengatur metabolisme. Contohnya dalam pemecahan glukosa itu hanya dapat terjadi ya jika insulin hadir ya, ada insulin untuk mendorong masuknya glukosa ke dalam sel ya. Jadi karena flux substratnya ada di kompartemen yang berbeda. Jadi contoh yang lain, transfer substrat dari satu kompartemen sel ke sel yang lain, contohnya dari sitoplasma ke mitokondria, ini juga dapat berfungsi sebagai titik kontrol ya. Oke. Materi untuk bab ini sudah selesai ya. Jadi sudah diterangkan ya, walaupun metabolisme itu terlihat rumit, tetapi kita bisa pilah-pilah ada beberapa reaksi-reaksi dan motif-motif yang berulang ya. Sehingga nanti kita setelah mempelajari ini akan lebih dapat memahami metabolisme selanjutnya yang akan kita pelajari.